Jadi seperti ini, penyerapan budaya Eropa ke dalam budaya Indonesia dilahirkan oleh interaksi antara orang Belanda dan masyarakat Indonesia pada abad ke-19. Gitu. Jadi SPO ya. Betul, betul, betul. Oke, aman ya sampai sini. SPO betul. Oke, lanjut nomor 6. Yuk bisa yuk. Titik merupakan pukulan isi sama dengan X merupakan perpaduan dari garis dan garisnya saja tidak panjang luas. Gimana guys? KS People. Oke, mantap. Tinggal ini. Hmm. KS People. Yang siapa yang belum jawab? Pala. Kak, Aska nomor apa sih? Kan nomor berapa? Nomor 6 apa jawabannya Aska? Ketik-ketik. Baca dulu. Pipin apa Pipin? Siapa lagi deh? Eh, Fala. Apa Fala? Coba. KS People. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Kalau nggak ada, tambah sih ya. Oke, rata-rata KS People ya. Oke, kita lihat dulu. Ya. Oke, nomor 6. Sejak saat itu jadi keterangan ya, karena menunjukkan waktu gitu. Nah, kita cari dulu predikatnya adalah mulai terpengaruh ya. Apa yang mulai terpengaruh sebagian masyarakat Indonesia? Apa yang mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia oleh budaya kuliner Belanda dan mengalami perubahan selera? Betul ya jawabannya KS People, bukan KSPK. Kalau misalkan jadi KSPK malah gak nyambung. Jadi seperti ini. Oleh budaya kuliner Belanda dan mengalami perubahan selera, sebagian masyarakat Indonesia mulai terpengaruh. Terpengaruh oleh apa gitu kan? Itu berarti kan dia nggak bisa dijadikan keterangan kan ya, melainkan dia pelengkap gitu. Jadi KSPP. Betul. Lanjut. Nomor 7 guys. Sampai 2014. 1 menit. Hmm. KSPO. Oke, sabar dong. Kan kita menunggu yang lain ya. Jadi dokter sabar. KSPO. Oke. Coba gue tanya. Subjeknya itu yang mana guys? Subjeknya itu yang mana? Ada yang tahu? Subjeknya yang mana? Kata apa yang menunjukkan subjeknya deh? Nggak usah ditulis semua. Keterangan Espel. Oke. Enggak kalau nggak salah. Menyajikan kue kering. Oke.
Yang lainnya gimana? Bingung nggak? Yang baru jawab tuh Almas. Menyajikan sampai saat Lebaran. Oke. Hmm, 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 hmm. Lama amat sih nenek ngepick ya. Lu ngetik apa sih, Nek? Surat wasiat, Nek. Segitu doang. Sabar, sabar, sabar. Gak boleh marah-marah. Oke ya, tak bahas ya. Aku sambil ambil. Oh, oh, ngomong dong. Kan kita nggak tahu. Oke, nomor 7. Menurut Fadli itu pasti jadi keterangan, guys. Nggak mungkin menurut Fadli itu apa? Jadi subjek. Bisa dia jadi subjek, tapi komanya itu harus dihilangkan. Karena di sini ada koma, berarti dia masuk ke keterangan. Menyajikan kue-kue kering saat Lebaran juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Nah, di sini guys, tadi ada yang kecoh, pasti ngahnya itu ada apa ya? Ngahnya itu predikatnya di kata menyajikan kan ya. Nah, FYI karena dia ini bukan kalimat inversi dan dia itu menggunakan imbuhan me, maka kalau misalkan ada soal nih kayak di nomor berapa sih? Nomor 7 ya kan? Kita nggak tahu siapa yang menyajikan gitu kan. Kalau misalkan ada yang menyajikan, misalkan nih, kalau misalkan dia nggak pakai koma menurut Fadli gitu kan ya, atau Fadli menyajikan gitu, oh dia jadi subjeknya. Tapi karena di sini dia menyajikan, dia tiba-tiba menyajikan apa? Menyajikan apa nih? Menyajikan kue-kue kering. Nah kalau misalkan siapa yang menyajikan kue-kue kering, nggak ada. Otomatis dia itu bukan apa? Bukan predikat untuk kata menyajikan. Typing itu bisa dihilangin nggak? Itu yang mana? Itu, itu, itu yang mana? Nggak jelas. Nah, jadi yang benar itu adalah si kata menyajikan kue-kue kering saat Lebaran itu jadi apa? Jadi subjek gitu. Jadi subjek itu nggak melulu dia orang, hewan ataupun benda, bisa hal-hal lain gitu. Nah, yang jadi predikat apa? Yang jadi predikat adalah kata menunjukkan. Menunjukkan apa? Status sosial seseorang. Jadi dia polanya adalah KSPO. Tuh, aman nggak sampai situ? Nice, nice. Iya gitu. Jadi hati-hati ke situ. Kecuali kalau inversi itu kan biasanya pakai kata ada gitu kan ya. Baru tuh dia predikat baru subjek. Karena dia itu nggak bisa dipasifkan. Kalau misalkan bisa dipasifkan menyajikan kan. Siapa yang menyajikan kan kita butuh seorang. Gitu. Kecuali nih kita nggak punya kecuali kita nggak ada kata menurut terus ada kata Fadli dan nggak ada koma. Nah itu baru Fadli itu jadi subjeknya menyajikannya itu jadi predikat. Nah, kalau seperti itu, malahan dia itu nggak efektif. Kenapa? Karena dia ada dua predikat gitu kan ya. Ada kata menunjukkan dan kata ada menyajikan gitu. Dalam satu clause. Aman sampai sini? Lanjut ya berarti ke nomor 9. Ini jadi jawabannya adalah KSPO nomor 7. Satu catat gitu.
Iya 8 kok. Benar kan 8? Iya 8. Eh, iya iya benar-benar 8. KSP, oh KSPPL, wih. Bukan nih gue yang beda-beda. Keterangan SPO. Guys. Yang mau jawab lagi? Ya lihat dulu apa apa predikat bisa dipasifin apa enggak itu. Kalau walaupun bisa dipasifin tapi dengan nyambung ya berarti apa kayak tadi kan. Kayak nomor berapa tuh yang di awal-awal. Walaupun dia pakai predikat banget tapi dia nggak bisa dipasifin gitu. Tuh guys. Jadi jangan percaya kalau misalkan kadang kalau misalkan ada YouTube ya ngejelasin misalkan apa predikat me itu pasti selalu objek itu terlalu too much untuk apa ya, untuk dalam ilmu seperti ini karena ya nggak selalu setelah itu objek itu sesat sih jujur. Iya makanya itu Pin, makanya waktu itu kan gue percaya percaya aja ya ternyata sesat coy. Oke bingung, kita bahas. Oke. Hmm. Nomor 8 berarti saat itu jadi apa, jadi keterangan ya. Di sini ada menengah, menengah ke atas sudah tidak lagi menyajikan. Pasti kalian itu terkecoh sama menengah sama menyajikan. Menengah itu apakah jadi predikat ataupun kata kerja? Itu tidak. Kenapa? Karena menengah itu dia itu kan apa ya? Masyarakat Indonesia menengah ke atas tuh maksudnya yang dia kaya lah intinya kan ya. Bahasa bahasa menengah ke atas tuh bahasa halusnya. Bahasa kasarnya itu dia kaya gitu kan. Berarti menengah itu bukan jadi apa? Bukan jadi predikat dong, melainkan apa predikatnya? Predikatnya adalah kata menyajikan. Oke, berarti masyarakat Indonesia menengah ke atas itu jadi subjek, sudah tidak lagi menyajikan jadi predikat. Makanan tradisional yang terbuat dari sagu dan lain-lain. Oke, apakah dia bisa dipasifkan? Kita coba. Makanan tradisional yang terbuat dari sagu dan lain-lain sudah tidak lagi disajikan masyarakat Indonesia menengah ke atas. Nyambung nggak? Nyambung. Berarti apa dong guys? Jadi jawabannya adalah KSPO gitu. Yups. Gampang kan? Tadi make yang sudah, oh sudah, itu nyambung. Sudah tidak lagi. Itu tuh nyambung ya. Kalau menurut gua, nggak mungkin tuh soal ini ya. Soal ini nggak mungkin nggak efektif. Kenapa? Karena ini tugas anak apa Sasido UI weh. Nggak mungkin nggak efektif, sumpah. Digeplak sama dosennya kalau nggak efektif. Oke, lanjut ya. Sampai 2024. Ya, males ngetik. Gak dibayar sama kalian. Sedih. Sedih, guys. Ayo cepetan. Go, kan udah 2024. As people. Oke, nomor 9. Apa ini? Hmm. Nggak usah air lah. Kan, karena kan sistemnya itu sudah ada apa? Sudah ada e-wallet, bro. Ya kan? Itu sebenarnya punya Sirdinan tahu? Oh, emang iya? Nomor 17. Oh, itunya ya maksudnya. Maksudnya soalnya. Yang bikin dia ya. Masih nomor 17. Eh, oh iya, tuh juga. Jadi anak Sasindo UI. Tadinya Sasing. Sekarang Sasindo S2-nya.
Dia Sasing dulu baru Sasindo gitu. Enggak ya, iya soto banget iya sih. Tapi kan itu suatu kebahagiaan, Bro. Lelong, it's my life. Anjay. Itu tuh sumber kebahagiaan dibanding buat yang gak bener, ya kan mending koleksi nylon. Ntar gue mau beli lagi. Udah dong, udah jadi dong. Hah, masa nggak lihat sih di atas kan pernah dikirim. Sedih, tadi lihat. Itu lucu sekali bro. Melihat kak. Terus, itu dirakit Fani. Bentar nih. Ah kan nggak boleh. Nih lu harus lihat. Lucu coy. Salfok bentar, nggak apa-apa lah. Saudara gua malah dapet yang secret guys. Malah jelek coy. Masa emas gitu. Nih lihat. Cara udah belum? Tuh lihat. Lucu kan? Lucu kan? Warnanya itu dia pakai bunga. Kalau saudara gue dia dapetnya ini secretnya. Malah dapetnya gini jelek banget nih. Ini kalian harus lihat. Sumpah, sumpah jelek banget. Nggak ada lucu-lucunya. Kalau aku kemarin beli di Miniso, sumpah Nelong tuh lucu banget kayak gembul gitu guys. Apa deh, kalian harus beli deh. Tuh, jelek kan? Yang emas tuh jelek kan? Iya nggak sih? Emang Cupcake Surprise masih ada ya? Udah lama kagak lihat itu. Dulu perasaan zaman-zamannya 2000 berapa ya? Itu ya 2017, 2016 mungkin. Tuh zaman-zaman dulu kalau misalkan Cupcake Surprise tuh yang beli pasti orang kaya. Karena tuh mahal soalnya. Hirono apa? Gue nggak tahu. Iya kan? Mahal banget, wih. Dulu berapa? Oh iya, lanjut dulu kocak. Boleh minta forward lagi nggak soalnya? Bener, Kak. Nek, minta tolong, Nek. Soalnya, Nek, dikirimin lagi. Forward lagi. Yang gede dulu 70-an apa? Kurang tahu sih. Pokoknya mahal lah HP Surprise tuh. Oke. Nah, tadi, sekarang nomor berapa sih? Nomor 9 ya? Kalian pada jawab apa? Hmm. Es People. Oke, es People ya. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ada predikatnya nih. Ya kan banyak banget nih. Tapi, walaupun ada sebanyak ini, di itu jadi apa? Jadi apa? Nomor 9 kan ya? Nah, sebanyak ini tuh dia dijadiin dalam satu predikat aja gitu. Jadi jadi kalimat berukuran kecil, memiliki banyak bentuk dan dikemas itu dia jadi apa? Jadi predikat ya. Nah, kue ini tuh jadi apa? Jadi subjek. Dalam toples kaca yang menggemaskan, apakah dia jadi keterangan ataupun pelengkap? Kita coba dulu jadi keterangan. Akan gini, dalam toples kaca yang menggemaskan, kue ini berukuran kecil, memiliki banyak bentuk dan dikemas gak nyambung. Berarti jawabannya adalah es people. Lebih nyambung es people. Karena dia nggak bisa ditaruh ke depan gitu. Kalau taruh ke depan malah aneh gitu. Kalau dulu gua ngoleksinya itu guys, Hot Wheels. Ada yang ngoleksi Hot Wheels gak? Hot Wheels. Dulu gila banget Hot Wheels tuh. Gue sampai punya tracknya. Ini nomor 10 ya.
Kau bangga hati. Ih, baru tahu ini. Kirono namanya. Oh, as people. Baru tahu. Mukanya cili itu ya. People. Oke ya, tak bahas ya langsung. Oke, nomor 10 kita lihat nih. Predikatnya apa? Ada dua predikat nih. Ada kata berasal sama ada kata membuat. Tapi sebelum kata membuat itu ada kata dari, ada juga perluasan yang berarti dia gak jadi predikat. Berarti predikat yang sesungguhnya adalah kata berasal. Apa yang berasal? Sejarah penemuan kue kering. Berarti jadi subjek, berasal itu jadi predikat. Dari para tukang roti yang ingin membuat kue seperti biasanya, itu jadi pelengkap. Gitu. Jadi jawabannya es apple. Oke, itu tuh kalau ngoleksi parfum di Zami. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Yuk, 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 yuk. Yang mau mangan sih. Rice people, rice people. Oke, yang lainnya gimana? Hmm, rice people, rice people. Oke, kita bahas ya. Nomor 11. Hmm, nomor 11. Saat hendak memanggang kue, berarti jadi apa? Jadi keterangan ya. Oke, kita lihat dulu. Benar kan ya 11? Oh iya benar. Oke, kita lihat dulu. Predikatnya apa? Predikatnya ada kata menentukan. Oke, apa yang menentukan para tukang kue kesulitan? Jadi subjek. Suhu oven yang akan digunakan. Oke, kita kita uji dia itu dipasifkan ya. Jadi gini, suhu oven yang akan digunakan ditentukan para tukang kue kesulitan. Gak nyambung, berarti jadi jawabannya adalah KSP. Oh, seperti itu. Oke. Jadi kalian jangan kaget ya kalau misalkan opsi apa di soal ini tuh itu nggak selalu objek ya karena ini soal soal mahasiswa gitu. Jadinya lebih kompleks gitu. Itu gak sih Zam itu bagus gak parfum ini Zam yang di streamer itu? Eh Mykonos. Mykonos bagus gak? Pengen beli dah gue. Wangi itu kayak apa sih Mykonos? Yang ngejegrak banget gak? Gimana gimana? Wanginya gimana? Kayak dia tuh terlalu strong apa kayak masih ada softnya gitu? Lu diam deh, Nek. Iya itu si Ade. Bener-bener bener. Iya kan kita butuh testimoni. Ah, bawel nih nenek-nenek nih. Oh gitu. Kalau yang soft apa tuh namanya? Ya suka-suka hati lah. HMS tuh apa HMS? Ya Allah, gua nggak tahu merek-merek kayak begitu. HMS baru tahu, weh. Oh iya, enak ya. Berapaan Zam? Yang 200 itu. Apa yang berapa sih Mykonos tuh? Ternyata masih affordable ya. Gue kira tuh sampai kayak gope gitu loh. Aduh, pacar-pacar gak boleh masa kecil. Ini nomor 12 apa guys? Hmm.
Bahas dulu deh, ntar di akhir mau bahas parfum boleh. Boleh, boleh, boleh. Ya. Boleh, boleh. Yuk, yuk, apa yuk? Nomor 12. Ada yang udah jawab belum? Belum ya? Ayo guys. Aing dahar. Aing lapar. KSP Opel. Oke. Yang lainnya gimana? KSP. Oh, nomor 12 sekarang. Oke ya, tambah langsung ya, biar cepet. Oke, nomor 12 kita lihat dulu nih. Ya kan? Eh, Oke, nomor 12. Itu. Nomor 12 ada kata untuk mendapatkan suhu yang tepat. Itu jadi apa? Jadi keterangan ya. Melakukan itu jadi predikat. Apa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Mereka itu jadi subjek. Percobaan dengan adonan berukuran kecil. Oke, percobaan di sini pasti dia jadi objek. Enggak deh. Kita coba dulu pasifin ya. Percobaan dilakukan mereka gitu. Berarti jadi objek ya. Tapi kalau misalkan gini, seperti ini nih. Percobaan dengan adonan berukuran kecil dilakukan mereka. Apakah lebih make sense yang tadi? Apakah lebih make sense KSPO atau KSP Opel? Oke, menurut gua lebih make sense KSPO. Kenapa? Karena seperti ini, percobaan dengan kue yang berukuran kecil, percobaan dengan adonan adonan berukuran kecil dilakukan mereka gitu. Jadi KSPO itu. Kalau KSP Opel gini sebenarnya. Kan gini ya, kalau KSP Opel itu kan dia nggak bisa diubah-ubah ya. Jadi gini, nantinya eh, percobaan dilakukan mereka dengan adonan berukuran kecil, gak nyambung, ya kan? Tapi dia tuh dengan adonan ini, dia itu bukan pelengkap, melainkan dia perluasan si percobaan gitu. Kayak aman ya. Lanjut nomor 13. Let's go. Yuk, 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 yuk. Adonan memiliki, ini gampang kok. SPFL. Oke. Nah, 13. Hmm. Emang sebelum yang boleh kok, Pak. Boleh, boleh. Sebenarnya ini gue juga kadang masih bingung sih. Tapi kalau misalkan yang ngerjain anak UI gitu, kayaknya gue percaya-percaya aja deh. Tapi ada yang di X itu pernah ada yang bilang kalau misalkan sebelum koma itu, sebelum katanya nggak boleh koma gitu. Banyak yang itu gimana? Apakah efektif? Bisa efektif, bisa. Tergantung dia itu apa yang diperluasin gitu. Dan maksudnya apa yang diperluasin terus yang kena perluasan itu ada gantinya nggak gitu. Misalkan nih di misalkan di kalimat itu banyak kata yang diperluasin itu predikat atau kata kerja. Nah, ada nggak di akhir itu ada pengganti si kata kerja nggak? Kalau misalkan nggak ada, berarti dia nggak efektif. Tapi kalau ada, berarti dia efektif. Gitu. Biasanya kalau kata yang habis koma itu buat sensitivity.
Yang habis koma. Oh, bukan sebelum. S-people. Oke. Setelah koma apa sebelum? Pin. Jujur agak bingung sih. Tapi kita cocok lagi aja. Soalnya ada kota koma nih. Oke, kita bahas ya. Nah, nomor 13. Adonan memiliki rasa yang renyah. Oke. Di sini ada predikat memiliki, apa yang memiliki, siapa yang memiliki adonan. Berarti rasa yang renyah dan gurih itu objek. Nah, kata yang kemudian menjadi awal terciptanya kue kering, apakah dia jadi perluasan si objek ataupun dia jadi pelengkap? Kalau misalkan dia jadi perluasan objek, dia jadinya seperti ini dong. Tapi nggak mungkin dia jadi perluasan objek. Kenapa? Karena di sini ada koma, guys. Yang menandakan dia itu udah beda konteks. Gitu. Jadi yang benar yang mana? Jadi yang benar itu adalah pelengkap. Kenapa bukan keterangan? Coba lu pasifin. Coba lu ubah ke apa ke awal kalimat. Nggak mungkin dan nggak make sense malah. Kenapa? Karena kata yang itu nggak boleh di awal kalimat. Tuh, jadi keterangan tuh nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan dia jadi pelengkap, jadi kayak SP opel, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita pasifin pun, dia akan make sense gitu. Kayak gini, rasa yang renyah dan gurih dimiliki adonan yang kemudian menjadi awal terciptanya kue kering. Gitu. Jadi SP opel, jawabannya. Gitu deng. Soalnya melihat modelan soal kayak gitu. Oh gitu. SP opel, SP opel. SP opel. Gitu. Tapi kalau misalkan ini jujur gue agak ragu sih ya, tapi gue yakin sih SP Opel. Kalau misalkan dia perluasan objek jadi aneh. Masa gini? Masa kalimatnya jadi gini? Rasa yang renyah dan gurih yang kemudian menjadi awal terciptanya kue kering dimiliki adonan. Kan gak nyambung. Soalnya itu kadang kata itu ada yang bilang kan kata yang sebelum koma tuh eh kata koma sebelum yang itu nggak boleh. Tapi ini dia mah kayak berarti dia sesuai mazhab masing-masing ini mah. Iya lanjut dulu ya, nomor 14. Yuk dikit lagi nih. SPPO. Iya, harusnya sih nggak ada ya. Karena apa? Dia di UTBK katanya sih nggak akan dipersulit untuk kalimatnya, nggak akan ribet. Mazhab tuh kayak keyakinan gitu. SPPO. Tapi ada kata dahulu bukannya preposisi ya atau gimana? Nah, itu dia. Kalau misalkan preposisi, enggak. Jadi dahulu pun walaupun dia apa menyatakan keterangan itu di sini ya dalam konteks ini itu bukan jadi keterangan melainkan jadi subjek tuh. Jadi gini, apa yang dijadikan predikat, oh ada kata merupakan itu kan ya. Jadi kata dahulu ya kan, kata dahulu kue kering, soalnya dia masih nyambung kayak dahulu kue kering bukan dahulu koma kue kering merupakan gitu. Bentar deh, kok gue ragu ya. Dahulu kue kering. Oh iya ya guys bener-bener bener. Dia ini kurang koma harusnya dahulu koma kue kering merupakan gitu. Remet nih anak Sasindo gimana nih. Soalnya kayak dahulu kue kering ada merupakan gitu. Gak nyambung. Harusnya dahulu koma gitu. Gitu ya. Jadinya gini. Harusnya dahulu koma nih. Jadi dia kurang tepat. Harusnya dahulu koma kue kering merupakan gitu. Oke, karena dia
menyatakan definisi. Emang ada definisi dahulu kue kering? Kan nggak ada. Adanya kan kue kering merupakan itu kan. Nah, berarti jadinya apa? Ini anggaplah ada komanya ya. Jadi keterangan kata dahulu jadi keterangan, kue kering menjadi subjek, merupakan itu jadi predikat, setelahnya itu pelengkap berarti KSP Verb. Gitu. Gitu lah. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Nomor 15. Ini juga, aduh, kurang nih. Harusnya setelah kata hingga akhirnya koma, guys. Hingga akhirnya koma gitu. Berarti apa? Berarti itu KS People. Harusnya koma gitu. People please. Iya ya. Enam belas dianggap pakai koma juga. 16 tadi dulu aku baca dulu ya. 16 itu 15 maksudmu. 15 dianggap koma. Tapi kalau 16 kan ini udah benar. Ada komanya. Ini sebenarnya nggak efektif juga sih. Karena kan nggak boleh di awal kalimat. Kocak, kocak. Curiga gue. Curiga nih gue. Anak kelas Indo. Mencurigakan. Keterangan SPO. Oke, KSPOK. Oke, kita bahas langsung ya. Oke, di sini itu setelah kalimat ya setelah kalimat hingga akhirnya itu koma ya. Jadi hingga akhirnya dia jadi keterangan, menyebarkan itu jadi apa? Predikat, pedagang muslim itu jadi subjek, kue kering ke berbagai wilayah selama berdagang, apakah dia jadi objek ataupun pelengkap ataupun keterangan kita tentukan melalui pasif, mempasifkan. Jadi gini, kue kering ke berbagai menyebarkan kue kering ke berbagai wilayah selama oke. Kue kering ke berbagai wilayah selama berdagang disebarkan pedagang muslim. Nah, di sini tuh nggak nyambung. Kenapa? Karena kue kering sama ke berbagai wilayah itu udah beda konteks. Berarti si kue keringnya itu jadi objek. Nah, tapi ke berbagainya ini apakah dia pelengkap ataupun objek, kita tentukan dia itu apa? Taruh di awal ya. Jadi seperti ini. Ke berbagai wilayah selama berdagang, gitu kan ya. Pedagang muslim menyebarkan kue kering. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi jawabannya adalah KSP Opel gitu. Karena dia nggak bisa, karena dia sebenarnya masih nyambung, cuma dia udah beda pola, guys. Sebenarnya kata ke berbagai wilayah itu sebenarnya masih nyambung ke kue kering, ya kan? Karena masih menunjukkan apa ya, menerapkan si kue kering. Tapi dia itu udah beda pola gitu. Tapi masih merujuk gitu. Bukan keterangan, melainkan KSP Opel. Gitu ya. Guys, lanjut ya. Selanjutnya gue bahas aja lah ya, biar biar cepat. Oke, 16 sampai 20 gue yang bahas ya. Oke, jadi kalimat karena daya simpannya tinggi, jadi keterangan, sering dijadikan itu sebagai apa? Sebagai predikat, kudapan ini sebagai objek. Oke, sebagai bekal saat berpergian lama, itu jadi apa? Jadi pelengkap. Jadi jawabannya adalah KSP. Oke, lanjut. Nomor 17, dalam Google Translate dia jadi keterangan, berasal itu jadi predikat, kongguan itu jadi subjek, dari bahasa Mandarin, kongguan yang berarti toples kosong, itu jadi apa? Jadi pelengkap. Oleh karena itu, dia polanya adalah KSP Pol. Oke, lanjut. Nomor 18, hampir semua masyarakat Indonesia mengenal. Oke, di sini ada kata mengenal sebagai predikat, hampir semua masyarakat Indonesia jadi subjek, biskuit itu jadi objek, dan dengan wadah kaleng merah yang ikonik itu,
Apakah dia jadi objek ataupun pelengkap? Kita coba pasifkan dan kita sambungkan. Biskuit dengan wadah kaleng merah yang ikonik itu dikenal hampir semua kalangan masyarakat. Ini kurang nyambung sih menurut gua. Kalau misalkan nyambungnya lebih nyambung seperti ini. Dengan wadah kaleng merah yang ikonik itu, biskuit ini gitu kan dikenal hampir semua masyarakat, atau dengan wadah kaleng merah yang ikonik itu hampir semua masyarakat Indonesia mengenal biskuit ini. Gitu ya. Jadi polanya adalah KSPO. Oke, lanjut nomor 19. Meskipun populer, ini jadi keterangan terutama di desa masyarakat, ini jadi keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Oke. Kata berasal jadi predikat, kongguannya itu jadi subjek, kan? Dari Singapura itu jadi pelengkap gitu. Jadi polanya itu adalah KSP Polka. KSP Pol. Oke, last question. Berdasarkan informasi dari laman resmi, itu jadi keterangan, didirikan itu jadi predikat, kongguan itu jadi subjek, oleh sampai akhir itu jadi pelengkap. Jadi polanya itu adalah KS People. Ya, KS People. Gitu deh. Ada yang mau ditanya? Aduh guys, lapar guys. Ada yang mau ditanya nggak sebelum tak tutup? Hidup KS People, hidup. Sorry, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah kelar, Raffi, nggak apa-apa. Tapi nanti ada recordnya kan ya? Ada record gak sih guys? Gue lupa deh. Kalau nggak ada record, nanti tak buat punjau. Insya Allah. Gitu. Oh ada recordnya. Gimana sih? Ada nggak sih guys? Oh oke. Oke, sekian dari gua. Oke, karena ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, tak tutup. Tadi yang nitip record coba. Nggak tahu, tapi asal katanya record. Ya, sorry banget nih, kecepatan pas di endingnya. Ada yang mau tanya lagi? Aduh, Raffi, lu bisa begitu kenapa sih, Vi? Muspol. Oke, kalau nggak ada, tak tutup. Thank you, guys.